Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. 319 jemaah haji debarkasi Banjarmasin kelompok terbang 01 BDJ dari Kabupaten Banjar tiba di Bandara Samsudinor menggunakan maskapai Garuda Indonesia dari Madinah, Arab Saudi. Sujud syukur langsung dipanjatkan jemaah haji kloter 1 usai mendarat dengan selamat di Bandara Samsudinor pada Minggu siang. Jemaah haji kloter pertama dari Kabupaten Banjar berjumlah 319 jemaah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 8201. Menempuh perjalanan sekitar 10 jam dan sempat transit di India untuk mengisi bahan bakar. Salah seorang jemaah haji asal Kecamatan Sungai Tabuk, Taufikur Rahman, mengungkapkan rasa syukur karena tiba kembali di Banua dengan sehat walafiat setelah 43 hari berada di Tanah Suci dan telah menjalankan rangkaian ibadah haji dengan baik dan lancar. Alhamdulillah kami telah sampai di Banjarmasin setelah perjalanan selama 43 hari dan dalam keadaan sehat walafiat. Apa momen yang paling diingat Pak di sana? Semua berkesan dengan baik. Yang paling berkesan di antara itu? Berkesan semuanya. Ketika wukuf gimana Pak? Ketika wukuf? Alhamdulillah semua rangkaian ibadah ritual agama kami laksanakan dengan baik. Apresiasi juga disampaikan kepada jajaran petugas haji dari Kemenak Kalsel maupun dari Kemenak Banjar yang telah memberikan pelayanan haji yang sangat baik. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sementara itu pemirsa, kedatangan ratusan jemaah haji asal Kabupaten Banjar tersebut disambut Gubernur Kalsel Sabirinor bersama Wakil Ketua Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Hajah Raudatul Jannah di Asrama Haji Banjarmasin di Banjarbaru. Sebanyak 9 bus yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Banjar tiba di Asrama Haji pada pukul 14.50 WITA dari Bandara Samsudinor. Kedatangan mereka disambut hangat oleh Gubernur Kalsel Sabirinor bersama Ketua Tim Penggerak PKK Raudatul Jannah atau Acil Odah di Aula Jeddah Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin di Banjarbaru. Gubernur Kalsel menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jemaah haji kloter 1 Kabupaten Banjar yang telah mematuhi aturan dari petugas haji selama melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Kepada para petugas pendamping, tenaga kesehatan dan lainnya, Paman Birin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya karena telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan mendoakan agar para jemaah haji menjadi haji yang mabrur. Hari ini jemaah kita dan jemaah kita di sekitar kesehatan sudah datang dan ini kloter pertama. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka terus kesehatan yang sudah dijaga baik sampai di Banua pun kesehatan jemaah kita tambah baik lagi dan yang penting mudah-mudahan hajinya mendapatkan haji yang berlimpah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalsel sekaligus Ketua Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi Banjarmasin Muhammad Tamrin menyebutkan jumlah jemaah haji kloter 1 Kabupaten Banjar berjumlah 320 jemaah. Namun yang tiba berjumlah 319 orang karena satu jemaah masih belum layak terbang. Sesuai kemarin waktu mengantar dinamakan embarkasi keberangkatan, jumlah jamaah haji 320 yang berangkat, kemudian kembali 319. Ada satu orang atas rekomendasi dokter setempat di Mekah, beliau dinyatakan sakit, itu ditunda keberangkatannya atas nama Ibu Hajah Nur Ainah Saleh Indar, dirawat di Rumah Sakit Madinah. Nah, jadi ini kami laporkan dan begitu beliau nanti sehat, beliau akan mengikuti penerbangan kloter selanjutnya. Apakah kloter 2, 3, 4 sampai 19. Doakan Sidin semoga sehat begitu. Ini laporannya kepada media di Banua Kalimantan Selatan disampaikan, dan ini adalah kedatangan perdana berjalan lancar, alhamdulillah. Dari total 19 kloter, jumlah jemaah haji Kabupaten Banjar sebanyak 5.853 jemaah. Sementara 6 orang jemaah embarkasi Banjarmasin dinyatakan meninggal dunia di Arab Saudi.
Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan terus mengupayakan untuk bisa mendapatkan bantuan dana alokasi khusus DAK melalui aplikasi Krisna yang sekarang dalam tahap penginputan data oleh Bapeda setempat. Usulan dana alokasi khusus DAK untuk Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tahun 2025 masih belum ditentukan. Dana DAK sendiri nantinya akan digunakan untuk berbagai program lanjutan Dinas Pendidikan, termasuk di bidang pembangunan sekolah dan lainnya. Pihaknya berharap dana DAK nantinya akan bisa lebih banyak didapatkan, seperti disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Nuryadi saat ditemui di ruang kerjanya. Itu pasti ada ya, cuman nominal masih belum ditentukan ya. Kalau 2024 kan sudah ada sekitar hampir ya 3-5 miliar dari semua itu. Ya, namun ini juga masih kurang untuk Banjarmasin. Nah, jadi harapannya nanti ya di 2025 karena ini juga masa-masa penginputan kegiatan yang dilakukan oleh Bapeda yang akan lewat Krisna yang akan kita usulkan. Semuanya usulan kita ya signifikan, ya hampir sampai 50-60 miliar ke tujuan itu kan. Nah, sesuai dengan data-data yang ada, kerusakannya ada, itu yang perlu kita perjuangkan. Mudah-mudahan itu bisa laksanakan. Tak hanya usulan DAK, pihaknya juga mengupayakan bantuan lainnya melalui aplikasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran atau Krisna yang saat ini bersama Bapeda terus melakukan penginputan data. Risna, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Dinas PUPR Kota Banjarmasin terus melanjutkan pembangunan rumah dinas wali kota yang pengerjaannya akan dimulai pada bulan Juli 2024 dengan alokasi anggaran sebesar 9 hingga 10 miliar rupiah. Pembangunan rumah dinas Rumdin Wali Kota Banjarmasin tahun ini terus berlanjut. Alokasi anggarannya sudah disetujui dengan nominal mencapai 9-10 miliar. Ini seperti disampaikan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Banjarmasin Thomas Sigit Mugiarto saat berada di gedung DPRD usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 3. Yang dimulai di tahun 2023 kemarin itu kita selesaikan di tahun 2023. Sekarang kita lagi proses pemilihan. Saya kurang persisnya tapi sekitar 9 miliar. Berdasarkan laporan PPK yang disampaikan ke kami, kemungkinan di pertengahan bulan Juni atau paling lama di awal Juni itu sudah mulai pelaksanaan pekerjaan sudah berkontrak. Diketahui tahap pertama pengerjaan Rumdin itu berlangsung tahun 2023 lalu. Pengerjaan meliputi pondasi, slov, dan lantai dasar. Nilai kontraknya sebesar 4,6 miliar bersumber dari APBD tahun 2023. Sesuai rencana, Rumdin yang berada di Jalan Jenderal Sudirman itu dibangun 2 lantai. Desainnya menonjolkan ciri khas Banjar yang diharapkan rampung sesuai target pengerjaan. Murtasiyah, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Di bawah kepemimpinan baru, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan terus bergerak meningkatkan kualitas, termasuk menarik minat generasi muda untuk ikut bergabung di tahun perkuliahan baru. Di bawah kepemimpinan baru, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas perkuliahan guna melahirkan lulusan yang unggul di 4 bidang, baik moral, intelektual, kepemimpinan, hingga berjiwa wira swasta. Untuk itu, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan masih membuka kesempatan bergabung di 6 fakultas tersedia. Di antara yang tinggi peminat adalah pendidikan guru sekolah dasar. Diisi ratusan mahasiswa, prodi ini telah meluluskan guru berkompeten yang diterima di banyak sekolah, hingga ada yang menjadi aparatur sipil negara. Kami di PGS ini sekarang mahasiswanya itu lebih dari ratusan. Nah, kalau untuk alumninya sekarang ada yang sudah diterima di sekolah. Kami kerjasama dengan SD, jadi mahasiswa ketika magang biasanya langsung diterima untuk jadi guru honorer di sana. Dan ada juga lulusan kami yang sudah jadi pegawai kontrak atau P3K. Sementara itu, Ketua Karteker Pimpinan Wilayah NU Kalsel,
turut meyakinkan masyarakat bahwa berkuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan bisa menjadi pilihan yang tepat, karena selain berfokus membentuk karakter unggul, juga berupaya mendidik mahasiswa menjadi mandiri. Yang jelas mahasiswa UNU berciri khas Nahdiyin dan Nahdiyat. Mereka adalah kader-kader Nahdiyin, punya ciri khas ya tingkat keagamannya. Kemudian yang penting adalah berakhlakul karimah. Innama bu'istu biutamima makarimah akhlak. Jadi Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. NU juga begitu. Satu, ada nilai-nilai tarbiyah, ada nilai-nilai dakwah, dan ada nilai-nilai bagaimana wirausaha anak-anak mahasiswa ini bisa mandiri begitu. Pihak panitia penerimaan mahasiswa baru turut mengundang remaja untuk bergabung. Apalagi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan telah terakreditasi dengan jumlah mahasiswa yang terus mengalami peningkatan. Ya, alhamdulillah penerimaan mahasiswa baru di UNUKASE tahun 2024 terus meningkat. Dan ini memang seiring dengan akreditasi kami yang juga sudah tambah baik. Sekarang sudah 9 prodi yang terakreditasi dengan institusinya atau kampusnya juga sudah terakreditasi baik. Alhamdulillah sampai saat ini selalu meningkat mahasiswa kami, terutama pada jurusan-jurusan favorit di sini. Ada PGSD, ada teknik informatika, ada akuntansi, dan jurusan-jurusan lain yang menarik di sini. Mari bergabung bersama Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Rasakan pengalaman besarnya di sini, kuliah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pihak panitia penerimaan mahasiswa baru juga menegaskan bahwa UNUKASE telah siap memfasilitasi generasi muda untuk kuliah gratis di tempat ini, seiring banyak program beasiswa dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, termasuk dari Nahdlatul Ulama. Tim Liputan, Banjar TV. Selanjutnya, Fakultas Ekonomi Uniska terus meningkatkan mutu pendidikan agar mencetak lulusan yang berdaya saing dan profesional, termasuk para mahasiswa yang di yudisium pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari menggelar yudisium sarjana meluluskan 65 mahasiswa di Swiss Bell Hotel Borneo Senin 24 Juni tadi. Kegiatan ini dihadiri Ketua Badan Umum Yayasan, pembina, hingga rektor dan jajaran Uniska lainnya. Dekan Fakultas Ekonomi Farida Yulianti menyatakan, berkat peningkatan mutu yang dilakukan, Fakultas Ekonomi berhasil meraih akreditasi sangat baik pada Mei 2024 lalu, yang meningkat dari sebelumnya akreditasi baik. Hal ini menandakan keseriusan Fakultas Ekonomi dalam mencetak lulusan yang berdaya saing dan profesional, termasuk para sarjana yang di yudisium kali ini. Berkat itu pula minat masyarakat untuk kuliah di Fakultas Ekonomi Uniska terus meningkat dari tahun ke tahun. Sekarang jumlah mahasiswa aktif mencapai 3.402 mahasiswa. Bahkan pada penerimaan tahun ajaran baru 2024, gelombang pertama yang mendaftar sudah mencapai 500 orang. Hal ini tak lepas dari penyelarasan visi fakultas dengan universitas, yaitu bersaing di ASEAN pada tahun 2031, sehingga telah banyak langkah yang dilakukan, termasuk peningkatan kerjasama internasional dengan universitas di Asia seperti dengan Malaysia dan Filipina. Selama ini upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Fakultas Ekonomi di hari ulang tahunnya yang ke-42 tahun, karena sekarang ini usia Fakultas Ekonomi sudah mencapai 42 tahun, diantaranya kami mengadakan kolaborasi riset dengan Universitas Inti Malaysia, yang mana kolaborasi itu berupa kerjasama penelitian dengan dosen yang ada di Universitas Inti Malaysia, kemudian pengabdian pada masyarakat juga, yang mana semuanya ini dilakukan kerjasama antara dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin dengan Universitas Inti Malaysia, berkolaborasi juga dengan para mahasiswa. Nah, selain itu juga Fakultas Ekonomi Uniska mengadakan pertukaran mahasiswa dengan negara-negara di ASEAN. Selain itu, baru-baru tadi kami juga melaksanakan mendatangkan dosen tamu dari Filipina, dari Universitas Mindanao, untuk melaksanakan kuliah
umum kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi. Terutama ini didominasi oleh mahasiswa kelas internasional Fakultas Ekonomi UNISKA. Sementara pada yudisium kali ini lulusan terbaik diraih Muhammad Ilham dengan IPK 3,74 yang mendapatkan penghargaan dari fakultas diserahkan langsung oleh dekan didampingi Ketua Prodi Manajemen. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, sesaat lagi akan kita simak bersama Banjarmasin Sasirangan Festival ke-8 resmi dibuka Wali Kota Ibnu Sina. Setelah pariwara berikut ini.